Welcome back everybody. Selamat datang kembali semuanya. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali ditemani oleh Profesor Emeritus Richard Sakwa dari Universitas Kent. Richard, selamat datang kembali. Richard, welcome back. To name, Manukis. It's great that you're coming online and you wrote. Senang sekali Anda hadir secara daring dan Anda menulis buku baru yang sebenarnya akan menjadi topik pembahasan kita. Anda menulis karya ini, seluruh volume ini, dan Anda membahas perang Rusia-Ukraina, kebodohan kekaisaran. Dan jika saya tidak salah, buku ini sudah terbit atau akan terbit dalam beberapa minggu ke depan. Spada, ini Andreasli Avatar Resmi 24 Maret. Hanya seminggu lagi. 24th of March, this video. Tanggal 24 Maret, video ini akan ditayang sekitar waktu itu. Jadi, semua orang, jika kalian ingin mendapatkan bukunya, silakan pesan secara online. Tapi mari kita bahas sekarang. Richard, apa argumen utama yang kamu sampaikan di sana? Jenis kebodohan seperti apa yang kita lihat dalam perang ini? What kind of follies are we seeing in the war? Yeah, the subtitle Follies of Empire. Subjudul Follies of Empire merujuk pada buku luar biasa karya Barbara Tuchman dengan judul serupa. Awalnya, saya berencana menggunakan The March of Folly Redux. Seperti yang Anda tahu, ia menghasilkan karya yang luar biasa, The Guns of August, tentang Perang Dunia Pertama. Tetapi ia juga menulis The March of Folly, yang mencakup rentang dari Perang Peloponnesos hingga Perang Vietnam, termasuk Perang Kemerdekaan Amerika, dan peristiwa-peristiwa lain di antaranya. Demi yang terstol mendefinisikan lens. And what she does, she defines what folly is. And a folly is when, for example, Sebuah kebodohan terjadi ketika, misalnya, bangsa Yunani melawan Sparta, apa yang disebut Graham Allison sebagai perangkap Thucydides. Ini adalah gagasan bahwa seseorang memulai perang yang pada akhirnya menghancurkannya sendiri, meskipun sebenarnya ada pilihan lain. Athena menjadi lemah dan akhirnya kalah dalam Perang Peloponnesos. Amerika Serikat kalah dalam Perang Vietnam, dan Inggris kalah dalam Perang Kemerdekaan di Amerika. Ia mendefinisikan sangat tepat, the three small berbincangnya. Tetapi itulah arti rembuhan. Dan saya percaya, perang di Ukraina ini sekali-sekali dapat dimasukkan ke daftar kebodohan besar dalam sejarah. of the world historical follies. Why? Of course, then we saw on the one Mengapa? side, we have Tentu saja, kemudian kita melihat bahwa di satu sisi kita memiliki perluasan dari apa yang saya sebut dalam buku ini dan di tempat lain sebagai barat politik. Sekarang, mudah untuk membicarakan, seperti yang Anda tahu, di Forum Keamanan Munich terbaru, pertemuan Davos, Forum Ekonomi Dunia, dan sebagainya, pembicaraan tanpa henti tentang runtuhnya tatanan internasional, tatanan berbasis aturan, dan sebagainya. Mark Carney menyampaikan pidato yang bagus tentang bagaimana kekuatan menengah perlu bersatu dan seterusnya. Namun, yang tampaknya terlewat oleh semua orang adalah bahwa setelah tahun 45, terbentuklah suatu formasi politik yang sangat spesifik. Anda bisa menyebutnya apapun, sistem kekuasaan Atlantik, aliansi transatlantik, dan sebagainya. Atlantic power system, the transatlantic alliance, and so on. But the political West is why, and the Russians love to Namun, yang disebut barat politik, atau seperti yang senang disebut oleh orang Rusia sebagai barat kolektif, yang ingin saya katakan adalah bahwa barat politik ini, pertama-tama, telah menolak dan menantang beberapa unsur tradisional dari barat itu sendiri, menelusuri kembali hingga ke asal-usul sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai barat. Jelas, budaya Yudeo-Kristen, tradisi Yunani Romawi, unsur-unsur Babilonia, dan sebagainya. Lalu tentu saja, ada 500 tahun sejarah barat imperial. Barat yang berkembang melalui kolonialisme. Di Asia Timur, tempat kita berada, tentu saja terkenal bahwa pada tahun 1953, kapal-kapal hitam datang ke Edo dan memaksa terbukanya sistem yang telah tertutup selama 290 tahun. Namun semua hal ini merupakan bagian dari barat. But all these are parts of the West, and at the moment in the West, in the West. Dan seperti yang Anda tahu, saat ini di dunia barat, kita sedang mengalami perdebatan besar tentang barat, kemunduran barat, dan kita memiliki semua nuansa dari Spengler, Toynbee, dan sebagainya. Semua itu adalah bagian darinya. Namun yang saya maksud adalah kita perlu sangat spesifik. Sejak tahun 1945, muncul apa yang disebut barat politik yang dipimpin oleh AS. Hal ini mengubah berbagai negara dan ideologi yang membentuknya.
Liberalisme, dalam satu aspek, liberalisme perang dingin seperti yang kita kenal, sangatlah khas. Ia kehilangan sisi emansipatorisnya. Ia menjadi menekan, menjadi mendisiplinkan. Tentu saja, ideologi kebebasan itu baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi terinstrumentalisasi. Jadi, saya berpendapat bahwa Barat politik mengubah negara-negara anggotanya, sama seperti Uni Eropa mengubah karakter negara bangsa yang menjadi bagiannya. Nation state who become part of the European Union. But I'm pushing that forwards and saying, look, Tapi saya mendorong hal itu lebih jauh dan mengatakan, lihat, keanggotaan dalam Barat politik ini mengubah sifat dasar negara. Dan hal ini berlaku sama kuatnya bagi Jepang seperti halnya, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah bagi Korea Selatan. Namun, inti dari Barat, Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat telah mengalami transformasi bersama dengan ideologi-ideologi yang terkait dengannya. Bagaimanapun, setelah tatanan dunia ini terbentuk, setelah tahun 1945, tatanan dunia Soviet runtuh pada 1989-1991. Kita tahu itu. Dan karena itu, Barat politik ini kemudian mengklaim dirinya bersifat universal. Ia menjadi semakin radikal dalam berbagai cara, secara ideologis, dalam ideologi akhir sejarah, dalam agenda hak asasi manusia ala Kantian, dalam unsur imperial Hegelian yang menekan alternatif. Berbagai unsur semacam itu muncul di dalamnya. alternatives, all sorts of elements take place within it. So this political West. Jadi, yang disebut dunia barat politik ini kemudian secara bertahap muncul dalam pengertian Karl Polanyi, sebuah gerakan tandingan. Dan gerakan tandingan itu adalah aliansi anti-hegemonik antara Rusia, Tiongkok, India, beberapa negara lain, negara-negara non-blok, dan seterusnya lah konteks dari perang Rusia-Ukraina. Dan kita memiliki dunia barat politik ini, jika diringkas secara singkat, yang memiliki dua sisi. Ia memiliki aspek persemakmuran, yaitu hal-hal bersama, barang publik yang benar-benar telah dihasilkannya. Perdagangan terbuka, suka atau tidak suka, tentu saja semua diperdebatkan. Perdagangan bebas, komitmen yang diklaim terhadap kebaikan positif atau kebebasan, dan sebagainya. Namun sisi lain dari barat politik ini adalah barat imperial. Itulah sebabnya Follies of Empire. Jadi itulah barat politik setelah tahun 9 ketika ia berkembang. Dan itulah konteks di mana setiap perdebatan tentang perluasan NATO atau perluasan Uni Eropa harus berlangsung. Namun hal itu memang melibatkan anggapan bahwa perluasan Uni Eropa ke arah timur serupa dalam gaya dengan perluasan NATO, baik dalam arti ideologis maupun meta-ideologis. Itu merupakan ekspansi dari formasi politik barat ini. Dan tentu saja, pada akhirnya, hal itu menghadapi perlawanan dari Rusia, sebagaimana halnya di Asia dengan Tiongkok dan beberapa negara lain. Di sisi lain, tentu saja ada Rusia, dan mereka berkata, lihat Anda hanya menyalahkan barat di sini. Apa itu barat politik? Bagaimana dengan kebodohan lainnya? Kebodohan Rusia. Dan tentu saja, lagi-lagi, ada kesalahan pengelolaan dalam beberapa hal, dalam hubungan dengan negara-negara tetangganya. Maksud saya, bisa juga dikatakan bahwa Rusia memiliki aspek persemakmuran ini juga. Rusia pasca komunis. Dan juga, hal ini diartikulasikan terutama oleh LDPR Zhirinovsky ketika ia masih hidup, dengan sikap yang bersifat imperial, yang jelas ada, meskipun dipadukan dengan aspek persemakmuran ini, berusaha mengkomunitas pasca Soviet melalui Uni Ekonomi Eurasia. Bagaimanapun juga, tentu saja hal itu juga gagal. Namun kemudian dua proyek ini, jika boleh dikatakan demikian, berpadu dalam konflik di Ukraina. Jadi itulah konteksnya. Maaf kalau penjelasannya panjang, tapi itulah mengapa The Follies of Empire. Lalu tentu saja, kita bisa melihat aspek-aspek yang lebih rinci. Hey, jeda singkat, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan, tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Ya, dan kita seharusnya, terutama peran perang Ukraina saat ini. Bukunya sendiri masih berjudul Perang Rusia-Ukraina. Tetapi di dalam buku itu, tentu saja Anda membahas aspek perang proksi dari keseluruhan peristiwa tersebut. Itulah sebabnya Anda tahu, perang Rusia-Ukraina adalah perang antara Rusia,
atau lebih tepatnya, sebuah pertarungan antara Rusia dan Ukraina. Dunia barat politik, seperti yang Anda sebut, dan saya pikir sebenarnya barat politik adalah ungkapan yang lebih baik daripada barat kolektif. Political West is a better expression than collective West. It kind of captures more of the essence of what this. Hal ini agak lebih menangkap esensi dari apa yang dimaksud dengan pendekatan kelompok terhadap hubungan internasional. Tentu saja, seperti yang Anda tunjukkan, hal ini berakar jauh lebih lama, sekitar 500 tahun ekspansionisme Eropa di seluruh dunia, dengan semua kejahatan kolonial yang dilakukan dalam prosesnya. Namun versi pasca Mapatu 5 dari pendekatan kolektif di antara beberapa negara memiliki karakter yang sangat khas, terutama setelah 1990. Ketika hal itu benar-benar mengarah pada kolektivisasi pengambilan keputusan. Dan yang kita saksikan saat ini adalah proses fasalisasi Eropa di bawah kehendak inti kekaisaran. Bisakah Anda berbicara sedikit tentang hal itu? Dan bagaimana Anda melihat perang Rusia-Ukraina memengaruhi keseluruhan sistem? Russo-Ukrainian war impacting then the entire system. Yeah, indeed. We had. Ya, memang begitu. Hingga tahun 1989, secara paradoks, selama Perang Dingin Pertama, ada hubungan yang lebih dinamis antara berbagai sayap dari dunia politik Barat. Anehnya, setelah berakhirnya Perang Dingin Pertama, orang mungkin berpikir bahwa kita tidak lagi memerlukan NATO dan bisa melampaui politik blok. Namun sebaliknya, politik blok justru terkonsolidasi. Ia menguat secara internal dan meluas secara eksternal. Dalam beberapa hal, ia menjadi lebih luas jangkauannya dan, jika boleh dikatakan, lebih licik dalam cara memperdalam ketergantungan para anggotanya dan menundukkan mereka pada tujuan Imperium Amerika Serikat, aspek imperial dari dunia politik Barat. Sebagai contoh, selama invasi Irak tahun 2003, ada negara-negara yang menentangnya. Namun hari ini, dan terutama setelah peristiwa di Libya, hal itu tidak terjadi lagi. And today, and after Libya, they didn't. And now, of course, you have almost this whole disciplining mechanism. Dan sekarang, tentu saja, seluruh mekanisme pendisiplinan ini menjadi semakin intens. Uni Eropa benar-benar gagal menanganinya. Seperti yang Anda tahu, awal minggu ini, saat kita berbicara, dia berpidato di hadapan 150 duta besar Uni Eropa dan menghabiskan lebih dari 2/3 waktunya membicarakan Rusia pada saat terjadi genosida di Gaza dan perang terburuk di dunia. Bukan hanya di Timur Tengah, tetapi, dalam arti tertentu, perang paling mengancam sejak 1945, yang bisa lepas kendali ke berbagai arah. Kegagalan total Uni Eropa untuk mengecam apa yang terjadi di Gaza atau mengambil tindakan apapun sangat mencolok. Jadi ya, politik blok semakin mengeras. Ini semakin intens tepat sebelum semuanya terurai, dan kesanalah kita sedang menuju. And just one second, again, in comparison to the first Cold War, Dan tunggu sebentar, lagi, jika dibandingkan dengan Perang Dingin Pertama, seperti yang Anda sebut sebelumnya. Anda tahu, selama Perang Dingin Pertama, kita memiliki Ostpolitik dengan Willy Brandt di Jerman. Kita punya Olof Palme. Kita punya orang-orang yang tidak sejalan dengan keinginan Washington. Dan itu adalah politik blok. Sebenarnya itu politik blok yang dinegosiasikan. Negosiasi semacam itu kini benar-benar hilang dari panggung. Siapapun yang mau melihat pasti paham siapa yang memainkan biola utama dalam kakofoni di Brussel, bukan? Ya. Jadi bagaimana itu terjadi? Dan kebodohan yang disebut perang Ukraina, perang proksi, bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap seluruh sistem? Dan mungkin pertanyaan ketiga, mengapa Rusia tidak pernah diizinkan masuk? Rusia sebenarnya meminta untuk bergabung, dan mereka tidak diizinkan. Memavdep Evlitsta menjinakkan Rusia dengan trustetting mising, and ang niwawarpadap tangthen. To domesticate Russia in the same way that the rest was domesticated. I'll start on the last one first, because that's. Saya akan mulai dari yang terakhir terlebih dahulu, karena itulah bagian yang paling menarik. Jika visi atau konsep tentang Barat secara politik ini memiliki dasar yang sah, maka hal itu benar-benar membantu menjelaskan politik pengecualian terhadap Rusia. Seperti yang Anda tahu, Gorbachev dan Yeltsin sangat ingin bergabung, dan Putin ketika pertama kali berkuasa pada tahun 2000 juga meminta untuk bergabung. Seperti yang ia katakan dalam pidato-pidatonya baru-baru ini, ia berkata, "Izinkan kami bergabung, karena jika tidak, maka kami akan berada di luar. Dan begitu ada perbatasan, Anda akan menghadapi semua persoalan klasik perbatasan,
yang muncul antara aliansi militer yang sedang berkembang dan pihak yang tertinggal di luar. Jadi Putin, siapapun di Moskow bisa melihat itu dengan sangat jelas. Mengapa? Karena jika Rusia bergabung, dan itulah sebabnya ini bukan sekadar soal bergabung dengan NATO atau semacamnya, ini jauh lebih besar. Barat politik adalah entitas militer dan ekonomi, tetapi di atas segalanya, sebuah proyek ideologis untuk mempertahankan hegemoni AS. Sekarang, jika mereka membiarkan Rusia bergabung, itu akan menjadi permainan yang sama sekali baru. Artinya, barat politik tidak lagi menjadi barat politik. Ia berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, karena unsur-unsur baru diperkenalkan ke dalam kesatuan politik itu. Salah satunya adalah semacam paham Eropaisme pan-benua. Jadi, kemudian, Anda memiliki logika yang sama sekali berbeda. Sistem berbasis Atlantik ini dibandingkan dengan sistem Eropa. Dan kemudian ada kita semua, para orang Eropa, yang seperti yang Anda tahu iri, yang mulai membicarakan gagasan neo-Gaullis tentang otonomi dan sebagainya. Dan Anda tahu mengapa Washington menginginkan hal itu. Rusia akan segera secara nyata dan secara besar-besaran meningkatkan kekuatan dimensi Eropa ini dengan sumber daya yang sangat besar. Ya, bukan hanya sumber daya seperti minyak, gas, biji besi dan tetap juga potensi intelektual yang luar biasa. Kita seharusnya anfin bahwa harga Rusia sepenuhnya berbasin. Negara itu memiliki ekonomi dengan spektrum penuh. Mungkin tidak begitu berkembang dalam beberapa hal, tetapi tetap saja, itu adalah ekonomi yang utuh. Hal itu tentu saja akan mengubah kerangka ekonomi dari dunia politik barat, akan mengubah kerangka ideologis menuju Eropaisme yang lebih besar. Dan tentu saja, gagasan-gagasan lain mungkin sudah ada sejak awal. Rusia berbeda, saya ragu menggunakan kata ini, tetapi itu adalah formasi spiritual yang berbeda. Ini adalah konstelasi yang berbeda, karena sejarahnya berbeda. Rusia memiliki ortodoksi Rusia, dan memang perpaduan khas dengan Islam, Buddhisme, Yudaisme, dan banyak sebagian di dalam Rusia. Tentu saja, ini adalah peradaban yang berbeda. Mari kita katakan begitu. Saya tidak senang dengan wacana peradabannya, tetapi jelas itu merupakan bagiannya, sebuah budaya yang berbeda, katakanlah begitu. Sekali lagi, itu pertanyaan ketiga yang Anda ajukan. Mengapa mereka tidak membiarkan Rusia ikut serta? Itu pertanyaan yang menarik, yang sedang saya dalami dari aspek lain saat ini. Jadi elemen lain tentang Ukraina, tentu saja, Anda benar sekali. Judul buku itu, dalam arti tertentu, adalah menyesatkan perang Rusia-Ukraina. Namun tentu saja, jika dikatakan perang Rusia-Ukraina, Ukraina Barat, atau NATO, itu terdengar agak canggung. Jadi perang Rusia-Ukraina adalah, jika Anda mau, pusat dari sebuah konstelasi yang jauh lebih besar, dari konflik yang lebih luas ini. Kau tahu, salah satu hal yang membuatku terpesona saat ini adalah kenyataan bahwa orang-orang Rusia benar-benar mengikuti hal ini, bukan? Orang-orang Rusia saat ini, sementara kita berbicara pada 13 Maret 2026, masih menerima fiksi dari Amerika Serikat bahwa mereka adalah semacam perantara, menyediakan ruang bagi Rusia dan Ukraina untuk bertemu dan menemukan solusi, bukan? Mereka masih baik-baik saja dengan jenis fiksi seperti itu, dan mereka masih bertemu dengan Vitkov dan Kushner dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya belum menantang kerangka itu sejauh ini, jelas. Meskipun bagi kita dan bagi banyak orang lain, banyak rekan Rusia, rekan AS, dan sebagainya, sangat jelas bahwa aspek perang perantara inilah yang menjadi inti permasalahan, bukan? Dan tulangnya adalah perang parit yang keras di tanah Ukraina, yang benar-benar mengerikan dan menghancurkan. Tapi isu politiknya tentu saja adalah aspek membrace bukan? Oh, and madame, demikian itu nesu tour syuh na besaran ini. The Russian way of portraying this war. Yes, indeed. I talk about the various. Ya, benar sekali. Saya membahas berbagai model yang menjelaskan perang tersebut. Sebagian besar negara barat pada dasarnya mengikuti pandangan Michael McFaul, yaitu bahwa otoritarianisme domestik internal
membutuhkan perang eksternal untuk memvalidasi dan melegitimasi dirinya sendiri. Saya tidak berpikir itu adalah motivasi utamanya. Tentu saja, semua hal ini berkontribusi terhadapnya. Model besar kedua adalah imperialisme Rusia. Sekarang, ini adalah pandangan yang sangat populer di Republik-Republik Baltik, di Polandia, dan tentu saja di Inggris Raya. Untuk alasan yang agak aneh, bahkan di ujung lain benua, yang menganggap hal ini semata-mata sebagai ekspansionisme imperial tradisional Rusia dan perebutan wilayah. Hal ini aneh, karena jika memang itu perebutan wilayah, mengapa mereka tidak mencaplok Republik Donbas kapan saja setelah tahun 2014 atau 2019, bagian-bagian wilayah itu? Atau memang, seperti yang sering mereka katakan, begitu banyak catatan sejarah, begitu banyak buku dan komentar di Barat yang keliru dan mengklaim bahwa misalnya, Rusia telah menggabungkan Abkhazia dan Ossetia Selatan, padahal tentu saja tidak demikian. Wilayah-wilayah itu diakui sebagai entitas independen. Sekali lagi, sebuah tragedi tersendiri, meskipun itu bukan topik kita hari ini. Jadi saya menolak model penjelasan yang kedua. Dan saya benar-benar kembali ke hal yang sangat sederhana, yang klasik, dan saya sudah mengatakan ini selama 30 tahun, bahwa ini adalah masalah keamanan. Ketika saya berbicara di London, di Kementerian Pertahanan, saat mereka dulu sering mengundang saya ke sana dan ke kantor luar negeri dan persemakmuran, saya terus mengajukan pertanyaan ini kepada para pejabat pembuat kebijakan kita. Menurut Anda, apa kepentingan keamanan Rusia yang sah? And saya harus bersih wanara seput di setspel. They never did. That was the thing. They never answered it. Mereka tidak pernah melakukannya. Itulah masalahnya. Mereka tidak pernah menjawabnya. Jadi posisi defaultnya adalah bahwa bahkan mengajukan pertanyaan ini saja sudah dianggap sebagai pertanyaan Moskow. Gila, tentu saja. Sebuah narasi khas Moskow. Dan tidak, dengan kata lain, intinya adalah bahwa Rusia tidak memiliki kepentingan keamanan yang sah. Semacam nihilisme, penyangkalan yang menimbulkan berbagai potensi konflik, dan yang akhirnya meledak, seperti yang bisa diduga, di Ukraina. Saya hanya ingin menambahkan satu hal lagi, yang sekarang juga agak hilang di tengah semua ini. Tapi ya, satu poin terkait tentang legitimasi. Jadi memang ini adalah model keamanan yang, seiring berjalannya waktu, melampaui logika ini, perang Rusia-Ukraina, bersama sekarang dengan perang di Timur Tengah, dan seterusnya. Kita sedang menyaksikan transformasi dalam politik internasional. Dan perlu dikatakan, ini menandai berakhirnya periode 80 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kita berbicara tentang tatanan dunia, Barat politik di satu sisi, dan aliansi anti-hegemonik dengan Tiongkok sebagai model tatanan dunia lainnya. Namun di atas semuanya, ada sistem internasional berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Sayangnya, konflik-konflik, jika boleh mengatakan, Israelisasi, kebijakan Serikat, dan politik internasional. Jadi spek kita tuh bersifat tegas, dan kita tuh perlu membahasnya secara rinci nih, Ma. Dan di sisi lain, terdapat Ukrainisasi kebijakan Eropa yang merupakan bagian dari penyangkalan ini. Maksud saya adalah kaum etnonasionalis Ukraina, bukan Ukraina yang lain, yang omong-omong menjadi dedikasi buku ini, Ukraina yang lain itu. Dan saya mendedikasikannya untuk Ukraina yang saya cintai, orang-orang Ukraina yang saya kagumi, yaitu mereka yang berjuang untuk Ukraina, yang multibahasa, pluralistik, toleran, demokratis, berdaulat, dan sebagainya. Dari perang ini, saya ingin sekali melihat Ukraina semacam itu muncul. Namun hal itu tidak mungkin, karena Barat politik telah memanfaatkan Ukraina. Ini bukan berarti meniadakan agensi. Sayangnya, ada banyak orang Ukraina etnonasionalis yang menyukai hal tersebut. Dan tentu saja, seperti yang Anda tahu, Kedutaan Besar AS di Kiev pada satu waktu memiliki 700 anggota staf. Anda tahu, itu seperti kedutaan di Saigon selama Perang Vietnam.
Kita pada dasarnya yang menjalankan perang tersebut. Dan sejak tahun 1990-an, Kedutaan Besar AS di Kiev telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memisahkan dan memastikan bahwa Ukraina tidak berpihak pada Rusia, serta untuk menjamin bahwa negara itu menjadi bagian dari lingkup kepentingan yang lebih besar ini. Mari kita gunakan istilah geopolitik kuno. Jadi, Rusia, jika memang demikian, tidak memiliki lingkup keamanan, yang merupakan perdebatan menarik yang telah kita bahas selama beberapa waktu sekarang. Jega kasano manith dimportin berpatnim tu, isles Jeffrey Sachs. Nunia post hammersen ne. Ada, tugas kami po, anada, kamu paham? Paham? Anong duan Sachs, many siya small gaang. You get the credit for it because actually Sachs was asking Mearsheimer. Karena sebenarnya Sachs bertanya kepada Mearsheimer, apakah Anda tahu siapapun yang merumuskannya dengan cara seperti ini? Mearsheimer menjawab, saya tidak tahu. Tapi itu berarti kita telah menemukan orang yang pertama kali mengatakannya, Richard Sakwa. Baiklah. Karena ranah keamanan ini sangat-sangat penting jika kita memikirkannya sebagai lingkaran-lingkaran yang saling tumpang tindih, bukan? Dan sebenarnya, setiap pihak membutuhkan jaminan tertentu bahwa tidak akan ada ancaman yang muncul dari perbatasan langsungnya. Itulah sebabnya saya bekerja begitu keras untuk netralitas, karena itulah konsep yang memungkinkan hal itu terjadi. Dan kita tahu bahwa netralitas hampir menyelesaikan seluruh masalah ketika pertama kali dimasukkan ke dalam konstitusi Ukraina pada tahun 1991, 1993, dan 1995. When it was first instilled in 1991, 93 in the Ukrainian 95 in the Ukrainian constitution, and then again in 2022 when it was. Dan kemudian lagi pada tahun 2022, ketika hal itu menjadi kunci dari tuntutan Rusia untuk menghentikan serangan awal. Benar, dan kita tahu itu dengan pasti sekarang. Sayangnya, hal ini ditolak oleh pihak Barat secara politik, yang mengatakan, tidak, kita akan melawannya dan kita akan menang. Mereka tidak memiliki kekhawatiran keamanan yang sah. Saya sebenarnya ingin mengarah ke suatu hal dengan ini, tetapi intinya mungkin adalah bahwa kita perlu memahami bagaimana pihak politik bisa sampai pada pola pikir seperti ini. Mereka bisa menggilas Rusia dan semua pihak lainnya. Dan ya, ini adalah perang pilihan. Maksud saya, perang di Iran sangat mudah dipahami. Ini menunjukkan bahwa itu adalah perang pilihan oleh Amerika Serikat dan Israel, karena mereka menyerang meskipun memiliki banyak pilihan lain. Sebenarnya tidak ada keharusan. Ini sama sekali bukan perang yang diprovokasi dari pihak Iran. Sedangkan di sisi lain, dengan perang Ukraina, tentu saja itu sangat diprovokasi. Perang itu dibangun selama waktu yang lama, semacam memancing Rusia untuk benar-benar melakukan invasi. Tapi saya juga melihatnya sebagai perang pilihan pada akhirnya, terutama dalam memilih Ukraina sebagai medan pertempuran. Karena, mari kita jujur, selama 4 tahun mereka terus mengatakan, suatu hari nanti kamu akan menjadi anggota NATO. Mereka bisa saja menjadikan Ukraina anggota NATO kapan saja, tapi mereka tidak melakukannya. Yang berarti mereka memilih tempat ini sebagai lokasi untuk berperang alih-alih memicu perang besar-besaran. Bukan begitu. Jadi, Mai, Pavu bestemmer them for Graithwewuth. Maybe do you have some thought about this in the book? Absolutely. So, in terms Tentu saja. Jadi dalam hal netralitas Ukraina, hal itu sudah tercantum dalam Deklarasi Kedaulatan Negara sejak tahun 1990. Dan kemudian seperti yang Anda katakan, juga dalam konstitusi dan memang terus berlanjut dalam berbagai hal. Tapi Anda benar, cara berpikirnya, Anda menggunakan istilah cara berpikir Barat. Dan itu memang tepat. Dunia politik Barat bukan hanya sebuah formasi geopolitik. Ia juga merupakan formasi ideologis. Setelah berakhirnya Perang Dingin pertama dan runtuhnya Uni Soviet, dan saya menjelaskan sebagian dari ini dalam buku saya, The Culture of the Second Cold War, dunia politik Barat menjadi tertutup. Ia tidak mampu terlibat dalam dialog atau perdebatan dengan siapapun di luar dirinya. Ia menjadi kaku, terisolasi. Seperti yang saya katakan, saya mendatangi para pejabat ini dan bertanya, menurut Anda, apa kepentingan keamanan sah Rusia? Dan saya selalu disambut dengan keheningan. Tidak pernah benar-benar mendapat jawaban.
Di Chatham House, saya terus mengajukan pertanyaan ini dan tidak pernah mendapat jawaban, karena mereka tertutup. Mereka tidak bisa menjawab. This is they cannot answer. Powerpitsaneng solipsistic. Yes, it's exactly that. Ya, tepat sekali, sepenuhnya tertutup, merujuk pada dirinya sendiri, dan tentu saja memuliakan diri sendiri dalam prosesnya. Jadi benar begitu. Dan sifatnya hermetik, yang memang membuat, seperti yang Anda katakan, perang di Ukraina menjadi perang pilihan. Namun tentu saja, itu juga merupakan pilihan yang dibuat oleh satu aliran tertentu dalam kepemimpinan Ukraina. Saya sering dituduh mengatakan, oh, Anda menolak agensi Ukraina. Sayangnya tidak. Justru sebaliknya. Saya mengatakan bahwa sebagian dari komunitas politik Ukraina adalah arsitek kehancurannya sendiri. Dalam arti bahwa mereka gagal memahami dengan tepat apa yang baru saja Anda katakan. Bahwa agar Ukraina bisa bertahan, seperti halnya negara manapun, ia harus memahami kepentingan keamanan tetangganya. Meksiko atau Kanada bagi Amerika Serikat di masa lalu, dan tetangga Rusia saat ini. And Russia's neighbors today, you say, oh, why do you prioritize Russia? Kamu berkata, oh, kenapa kamu memprioritaskan Rusia? Kenapa mereka tidak memberikan kursi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Ukraina? Pada titik itu, kamu menyadari bahwa orang-orang ini telah kehilangan hubungan dengan realitas. Sayangnya, begitu banyak dari komunitas politik Ukraina memang telah kehilangan hubungan dengan realitas. Saya terus menggunakan contoh ini. Jika misalnya, sebuah negara netral seperti Irlandia, negara yang luar biasa di sebelah Inggris, memutuskan untuk mengundang Tiongkok membangun pangkalan militer di sana. Semua pembahasan Inggris tentang pilihan dan sebagainya akan lenyap dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi semoga saja Irlandia akan mempertahankan, kamu tahu, tradisi gemilang kenetralan Irlandia dengan caranya sendiri. Itu masuk akal. Mengapa? Dan Ukraina, tentu saja, tidak ada yang mengatakan, lalu tentu saja ada Finlandisasi yang jelas sudah banyak kamu tulis, tetapi Finlandisasi sebagai istilah negatif. Dalam beberapa hal itu semacam Finlandisasi setengah-setengah terhadap Ukraina. Tidak, ya dalam satu pengertian. Tapi secara internal, lakukan apapun yang kamu mau. Cukup hormati kekhawatiran keamanan dari tetangga yang memiliki senjata nuklir. Tidak suka? Ya, seperti yang saya katakan, seperti kata orang Meksiko, begitu jauh dari Tuhan dan begitu dekat dengan Amerika Serikat. Itulah politik internasional. The term Finlandization, just for anyone listening, was Istilah Finlandisasi, bagi siapapun yang mendengarkan, selalu merupakan istilah propaganda dari pihak politik Barat yang digunakan untuk mendiskreditkan pendekatan netral semacam ini oleh negara-negara berdaulat, karena mereka juga tidak menyukainya. Netralitas Finlandia dimaksudkan untuk menciptakan sedikit ruang gerak terhadap Uni Soviet, dan hal itu memang terjadi. Barat tidak menyukai hal tersebut, karena mereka lebih menginginkan sekutu yang tegas. Dinamika yang sama dapat dilihat di Ukraina. Inama, penghancuran Netrhastrena, yang sistematis pada tahun 2014 selama peristiwa Maidan, ketika Presiden Ukraina yang saat itu terpilih, Tuan Yanukovych, digambarkan di Barat sebagai pro-Rusia. He's always portrayed in the West as being pro-Russian. He was not. He was pro-Ukrainian, pro-neutral. Dia mendukung Ukraina, tetapi untuk Ukraina yang netral. Dia jelas merupakan bagian dari aliran pemikiran itu, dan dia disingkirkan dari jabatannya, lalu digantikan oleh kelompok yang pada akhirnya menghapus pasal netralitas dalam konstitusi Ukraina setelah aneksasi Crimea oleh Rusia. Jadi Anda bisa melihat bagaimana aksi saling balas ini mulai terjadi. Yang persis seperti yang muncul ketika Anda memastikan bahwa entitas yang masuk ke dalam kubu Anda dan Anda mengorang yang Anda think-tis naglayas that overpathendis negara yang biusno. Ya, kamu benar sekali. Ini tentang mendiskreditkan konsep itu sendiri. Dan tentu saja, kemudian ada sekutu-sekutu yang bersedia di dalam negara-negara tersebut. Di Finlandia, tentu saja, presidennya saat ini, Alexander Stubb, yang telah berjuang melawan bentuk netralitas atau keseimbangan semacam itu. Dan satu konsep lain yang terkait dengan hal itu adalah multifaktorisme. Nah, multifaktorisme adalah apa yang dimiliki Ukraina
di bawah Kuchma dan sejenisnya, dan tentu saja di Kazakhstan di bawah Nazarbayev dan Tokayev saat ini. Namun, multifaktorisme membutuhkan negara yang cerdas, manajemen langkah demi langkah, dan lainnya setelah Perang Dunia Kedua. Sayangnya, kualitas kepemimpinan Ukraina masih meninggal tuh yang diharapkan. Of the Ukrainian leadership left something to be desired. So as for multivectorism, the Ukrainian... Jadi mengenai multifaktorisme, orang-orang Ukraina memang kesal dengan saya ketika saya memuji cara kepemimpinan Kazakhstan. Sejak kemerdekaannya, berhasil mengelola berbagai hubungan. Dan tentu saja, Kazakhstan juga memiliki Tiongkok sebagai tetangga. Apa yang dimaksud dengan multifaktorisme adalah kebijakan luar negeri yang cerdas, yang sebenarnya dapat menjadi visi positif tentang bagaimana mengambil manfaat dari lingkungan geopolitik yang sulit, alih-alih memainkannya sebagai permainan dengan hasil nol. Orang-orang Ukraina menggunakannya, jika boleh saya katakan, sejak awal hingga akhir, dengan cara yang oportunistik, untuk melihat apa yang bisa mereka dapatkan darinya, dan hal itu menguntungkan mereka dengan memainkan satu pihak melawan pihak lainnya. Yang tentu saja, pada akhirnya berarti semua orang justru memanfaatkanmu, bukan kamu yang memanfaatkan mereka. Jadi, multifaktorisme, kamu tahu, sebuah istilah yang menurut saya masih perlu sedikit penjelasan teoretis. Karena pada dasarnya berarti bahwa dalam dunia multipolar, kamu tidak bisa hanya bermain dengan satu poros saja. Dengan kata lain, berpihak sepenuhnya pada satu sisi, seperti yang dilakukan Ukraina pasca Maidan dengan kubu pro-Barat, pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Kepemimpinan di Kazakhstan dan banyak negara Asia Tengah lainnya memahami hal itu. Sementara kualitas kepemimpinan di Ukraina tentu saja sangat buruk. Karena alih-alih tidak, dalam satu aspek sederhana, pada tahun 2022, Ukraina secara efektif menjadi negara termiskin di Eropa berdasarkan pendapatan per kapita. Dan itu terjadi di negara yang begitu kaya, bukan hanya dengan sumber daya alam, tetapi juga dengan modal manusia, penduduk yang luar biasa, berpendidikan tinggi, dan sebagainya. Namun, mereka berhasil menyia-nyiakan keuntungan-keuntungan ini. Mereka berhasil menyia-nyiakan atau menghancurkan manfaat geopolitik dari kemampuan berdagang dengan Rusia dan tetangga lain di timur, serta dengan Uni Eropa dan tetangga lain di barat, dan akhirnya mendapatkan hasil terburuk dari semua kemungkinan. Jadi inilah soal agensi. Ini adalah agensi mereka sendiri, karena mereka kemudian terlibat dalam dinamika besar ini. Dan satu poin terakhir, tentu saja mereka didorong oleh tetangga regional seperti Polandia dan Republik Baltik. Anda mungkin ingat organisasi lama bernama Guam, Georgia, Ukraina, Armenia, Moldova, semacam gagasan yang tidak bertahan lama. Namun sekali lagi, itu merupakan upaya awal untuk menarik pengaruh Ukraina sepenuhnya ke dalam lingkup pengaruh Barat. Jadi pada dasarnya, yang ditunjukkan hal ini kepada kita sekali lagi adalah bahwa jika seseorang membiarkan dirinya sepenuhnya dikuasai oleh satu pihak atau pihak lain, maka ia akan dimanfaatkan dan disalahgunakan untuk kepentingan pihak tersebut. Dan Ukraina mungkin merupakan contoh utamanya. Tentu saja, narasi publik saat ini adalah bahwa Ukraina disalahgunakan oleh Rusia, dan bahwa hanya Rusia yang harus disalahkan atas perang tersebut. Selama 4 tahun terakhir, inilah yang menjadi mantra orang Eropa. Perang ini bisa berakhir hari ini jika Rusia saja yang menghentikannya. Namun hal itu sama sekali mengabaikan seluruh dimensi keamanan, dimensi bagi pihak Rusia, yang kini telah mereka buktikan bahwa mereka bersedia berjuang untuknya. Sekarang, kebodohan itu menurut saya, dalam konsep Anda bahkan melangkah lebih jauh lagi, karena hal itu tentu saja merusak sistem yang menjadi dasar struktur hegemonik Amerika Serikat pasca Perang Dingin, yang sebenarnya telah berhasil dibangun di benua tersebut. Ya, benar sekali. Konsekuensinya, jelas, masih terlalu dini untuk mengetahui dampak jangka panjangnya. Namun seperti halnya di Timur Tengah, kita telah mencapai, saya tidak ingin menggunakan istilah Mark Carney, sebuah keretakan dalam urusan internasional.
di mana dunia barat secara politik akhirnya menemukan tandingannya. Kau tadi bertanya mengapa Rusia terus bernegosiasi dengan itikat baik, terutama setelah contoh dari Iran, 2 kali dalam perundingan. Dan perundingan itu bagi tipu muslihat untuk meninabobokan para perantara, pihak-pihak yang diajak bernegosiasi, ke dalam rasa aman yang palsu. Nah, hal ini kembali pada kualitas, atau lebih tepatnya sifat karakter kepemimpinan Putin secara pribadi. Of Putin's leadership personally. And as you know, he's under huge pressure within Dan seperti yang Anda tahu, dia berada di bawah tekanan besar di dalam Rusia untuk meningkatkan intensitas. Mengapa kita berperang? Saya berbicara dengan Sergei Kuriganov tentang hal ini, dan saya menyinggung soal Rusia yang menahan diri. Dia berkata, tidak, ini lebih buruk dari itu. Seolah-olah Rusia berperang bukan hanya dengan satu tangan terikat di belakang, tetapi dengan kedua tangannya terikat di belakang. Dengan kata lain, tekanannya sangat besar. Dan kemudian Putin, ini bukan soal memuji atau mengutuknya, hanya sebuah pengamatan bahwa dia memiliki semacam ketenangan atau keteguhan luar biasa dalam pengambilan kebijakannya. Dengan kata lain, ketika dia menyerang, dia melakukannya dengan keras. when he gets, he hits hard, but in the sense that in this war, Namun, dalam arti bahwa dalam perang ini, dia telah memahami, seperti halnya omong-omong Biden sampai tingkat tentu juga memahami, bahwa hal ini bisa meningkat. Dan kita sudah mendengar semua ini. Telah banyak dibahas, bahkan sampai sekarang, bahwa pada dasarnya dunia bisa hancur dalam 72 menit. Ada sebuah buku tentang hal ini, bukan saya yang mengada-ada. Ditulis oleh seorang wanita yang memberikan analisis yang sangat baik dan menarik. Dia membahas bagaimana hal itu awalnya terjadi. Korea Utara meluncurkan sebuah rudal, hal itu disalahartikan, dan Amerika Serikat memberikan tanggapan balasan. Dan Rusia tidak tahu apakah rudal-rudal yang menuju ke timur itu diarahkan ke Korea Utara atau ke Rusia. they're going to North Korea or are they going to Russia? So it responds. So within 72 minutes. Jadi, ia merespons. Dalam 72 menit, bumi hanya menjadi reruntuhan yang berasap. Sekarang, kita sudah mendekati titik itu, lebih dekat daripada saat krisis rudal Kuba. Dan itulah sebabnya Putin, dalam arti tertentu, secara objektif sangat menyadari bahwa taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi, masa depan umat manusia. Dan orang-orang Ukraina, tentu saja, serta orang-orang Eropa, dengan santai mengabaikan hal itu. Mereka berkata, oh Rusia hanya menggertak. Tidak, gertakan sampai saat tidak lagi menjadi gertakan. Dan ketika itu bukan gertakan lagi, selesai sudah, permainan berakhir. Jadi selama permainan masih berlangsung, itu hanyalah gertakan. Karena begitu gertakan itu dipanggil, semuanya berakhir. Because the bluff, when it's called, that's it. Yeah, it ceases being a bluff. Ya, itu berhenti menjadi gertakan. Tapi hal yang sangat penting yang kamu tunjukkan dalam diskusi ini, dan aku harap kamu menuliskannya dalam buku, adalah soal pikiran solipsistik, terutama di kalangan orang Eropa. Lagi-lagi, kita sudah melihat hal ini terjadi selama, kira-kira 2 tahun sekarang, bukan? Ketika mereka berbicara tentang negosiasi, mereka sebenarnya bernegosiasi dengan diri mereka sendiri. Aku rasa puncaknya adalah konferensi perdamaian di Swiss, di Bürgenstock, di mana mereka mengadakan konferensi perdamaian tanpa mengundang Rusia, bahkan tanpa mengundang mereka sama sekali. Meskipun Rusia mengatakan, kami tidak akan ikut meskipun kalian mengundang kami, tapi mari kita kesampingkan itu. Mereka tidak mengundang pihak Rusia. Jadi mereka berpura-pura bisa mengadakan negosiasi dan perdebatan serius tentang perdamaian tanpa melibatkan salah satu dari 3 pihak yang berperang. Yang sebenarnya, dan mereka masih teruskan hal ini sampai sekarang ketika menyebut sesuatu sebagai negosiasi. Menarik sekali bahwa tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa hal ini pasti tidak akan berhasil. Bagiku itu sungguh luar biasa. Not work. It's just fantastic to me. Yeah. It's utterly bizarre. Is that you negotiate? Sungguh aneh bahwa Anda bernegosiasi dengan diri sendiri. Ini mencerminkan kemunduran jangka panjang dalam diplomasi, praktik diplomasi barat. Yang bisa dilakukan hanyalah berbicara dengan dirinya sendiri. Dan tentu saja, itulah yang telah dilakukan oleh barat. Itulah mengapa saya menggunakan kata hermetis. Anda, saya rasa, menggunakan kata yang sangat tepat, subsisten. Ini hermetis, tertutup, tidak mampu berurusan. Melibatkan Rusia, milik ada pleso negosiasi. Itulah sebabnya, dalam arti tertentu,
sekarang Kushner dan Witkoff memang negosiasi, karena ini sebenarnya bukan negosiasi diplomasi. It's not really a negotiation or diplomacy. These are not diplomats. And of course, Mereka bukan diplomat. Dan tentu saja, ini adalah koalisi yang bersedia. Contoh sempurna dari hal itu. Koalisi pembunuhan bisa dibilang. Koalisi dari, dan ini omong-omong, adalah contoh khas dari pendekatan Keir Starmer terhadap politik. Kekosongan total yang benar-benar hampa di inti utamanya. Jadi kamu berbicara dengan dirimu sendiri. Dan lebih dari itu, koalisi yang bersedia sebenarnya mengatakan hal-hal yang justru membuat Rusia berperang sejak awal untuk mencegah apa yang sekarang terjadi, yaitu pasukan Barat di Ukraina. Dan itu juga merupakan gejala, menurut saya, dari katakanlah 500 tahun atau setidaknya 200 tahun, dominasi total dan mutlak Barat atas seluruh dunia, di mana akhir dari perang selalu dinegosiasikan di antara para pemenang. Mereka yang jelas-jelas akan menjadi pemenang, bukan? Pikirkan tentang konferensi Teheran, dan kemudian yang berikutnya, bukan Potsdam, tapi sebelumnya, di Crimea. Not Potsdam, but before that on Crimea. Potsdam, Yalta. Yalta conference, which was, I think. Maksud saya, konferensi Yalta, ya, saya pikir orang Eropa masih beroperasi di bawah kerangka Yalta itu. Seolah-olah, kami para pemenang perang akan membagi dan menata dunia, lalu kami akan menunjukkannya kepada negara-negara yang kalah, dan mereka harus melaksanakannya karena kami bisa. Tapi itu sudah tidak berhasil lagi. Mereka masih beroperasi dengan gagasan itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya menafsirkannya kurang lebih seperti itu. Ini agak mirip dengan Kongres Berlin. Bahkan tahun 1984, tapi juga yang sebelumnya, tahun 1978, di mana mereka pada dasarnya membagi-bagi dunia. Ya, tidak. Kamu benar sekali. Jadi ini menarik. Kamu tahu saya sering membicarakan tentang Barat politik sebagai suatu formasi yang sangat spesifik. Tetapi tentu saja Barat politik ini telah mereproduksi pola perilaku dari Barat imperial selama 500 tahun terakhir. Namun, yang membuatnya semakin buruk, tentu saja, adalah bahwa sejak 1945, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan apa yang saya sebut sebagai sistem internasional piagam, kita telah mengalami dekolonisasi. Sekarang kita berada di Malaysia, yang merdeka pada tahun 1957 dan jadi dekolonisasi. Dan menariknya, di Barat politik saat ini, kita terus-menerus mendengar pembicaraan tentang dekolonisasi kurikulum. Saya tidak tahu apakah hal seperti ini juga terjadi di Jepang dan sebagainya, yang tampaknya menjadi semacam gema. Namun, dengan cara yang aneh, gerakan dekolonisasi kurikulum justru memperkuat berbagai pola otoritarianisme dan penghancuran kebebasan berpikir individu di dunia politik Barat itu sendiri. Jadi hal ini menjadi semacam teknik disipliner yang baru. Sekarang, ini adalah topik yang menurut saya tidak bisa kita bahas di sini, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa salah satu hal yang sedang saya kerjakan saat ini adalah tentang kekosongan ini, yang saya sebut dalam buku berikutnya, yang berjudul Perpisahan dengan Barat, omong-omong, sebuah upaya untuk menguraikan runtuhnya dunia politik Barat dengan menempatkannya dalam konteks Barat-Barat lainnya. Namun, ada sebuah kekosongan yang bersifat konstitutif. Dengan kata lain, sosial demokrasi lama sudah berakhir. Sosialisme kuno, bahkan konservatisme Tory, satu bangsa ala Inggris yang terbaik sekalipun, sudah kehabisan tenaga. Semua ideologi telah kehabisan daya. Dan sebagai gantinya, muncul apa yang disebut populisme, yang mengisi kekosongan itu bersama berbagai teknik otoriter lainnya. Jadi, seperti yang baru saja Anda katakan, Uni Eropa yang solipsistik adalah gejala lain dari kekosongan ini. Mengapa bisa begitu? Kita mungkin bertanya, kenapa demikian? Dan jawaban yang biasa diberikan adalah, karena rendahnya kualitas para pemimpin Eropa saat ini. Dan itu memang benar, sangat rendah bahkan, dengan kemungkinan pengecualian pada Giorgia Meloni, yang sebenarnya cukup cerdas dan mampu memimpin dan sebagainya. Namun, itu bukan jawaban yang memadai. Itu bagian dari penjelasan, tapi bukan keseluruhannya. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi.
Yeah, kind of reminds me, of a deflated balloon. Itu agak mengingatkan saya, tahu kan, pada balon yang kempis. Semuanya masih ada, tapi sekarang kosong. Namun entah kenapa, balon itu masih merasa dirinya besar, padahal udaranya sudah lama hilang. Tapi karena kita sudah hampir di akhir, dan saya tahu saya harus menghargai waktu Anda, satu kali lagi untuk menyebut buku Anda ya. Perang Rusia-Ukraina, Kebodohan Kekaisaran. Apakah ada satu hal lagi yang ingin Anda soroti yang belum kita bahas? Sespehennis yang finite itu, and sebat ni rumpat sep torjing tumalang racing. Should get the book 4 in order to get further into it. Well, I spend quite a lot of time discussing. Nah, saya menghabiskan cukup banyak waktu membahas berbagai usulan perdamaian dan jalur menuju perdamaian yang telah muncul, serta seperti apa kerangka konstitutif yang bisa kita miliki untuk itu. Tentu saja, kita setidaknya bisa memuji Donald Trump karena berusaha mencari jalan menuju perdamaian, yang cukup mengejutkan, mengingat Uni Eropa pada awalnya, sebut saya naif, dibentuk sebagai proyek perdamaian agar Prancis dan Jerman tidak pernah berperang lagi. Lalu orang bertanya kepada saya, mengapa mereka tidak hal yang sama dengan Rusia setelah berakhirnya Perang Dingin, untuk membangun dinamika serupa agar Rusia dan Barat tidak pernah berperang lagi. Dan itulah tepatnya masalah yang kini sedang kita coba atasi. Exactly the issue which we're just trying to grapple with. So the Russo-Ukrainian war is really. Jadi, perang Rusia-Ukraina sebenarnya berada di jantung dari semua perdebatan tak berkesudahan tentang nasib politik internasional saat ini, tentang karakternya. Dan kemudian, pada akhirnya, bagaimana kita bisa mencapai perdamaian? Kita memang perlu mulai memikirkan politik baru tentang transendensi. Yang saya maksud, bukan istilah saya sendiri, adalah gagasan tentang bagaimana mengatasi logika konflik, solipsisme, dan siapa yang memiliki kepentingan, lembaga, serta agen dari hal ini. Bukan Uni Eropa, sayangnya, jelas di bawah Ursula von der Leyen. Apakah Uni Eropa sebagai proyek perdamaian masih bisa diselamatkan? Saya tidak yakin. Namun, kesimpulan saya adalah bahwa pada akhirnya satu-satunya lembaga dalam kerangka itu adalah sistem internasional berdasarkan piagam dan perserikatan sebangsa. Is the Charter International System and the United Nations, and that, of course, it's now been. Dan tentu saja, hal itu kini telah sepenuhnya terpinggirkan oleh perang ini. Terpinggirkan oleh perang-perang di Timur Tengah. Bahkan sebagian telah kehilangan kredibilitas. Itu tidak berhasil. Namun, seperti yang akan dikatakan John Maynard Keynes, tidak ada gagasan yang tergeletak di jalan untuk diambil dan dijalankan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, hal itu ada. Kita bisa belajar dari kesalahan Liga Bangsa-Bangsa untuk membangun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu saja, ada banyak kekurangan besar, 5 formasi PBB, dan sebagainya. Saya tidak ingin berpanjang lebar, tetapi di jantung Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat 2 jenis kebersamaan. Kebersamaan yang berarti kekuatan-kekuatan yang bersatu demi kebaikan bersama. That is, powers coming together for the common good. You have, of course, great power committee from the Yalta. Tentu saja, ada kekuatan besar yang berasal dari Yalta dan Potsdam, 5 anggota tetap, tetapi juga ada semacam kebersamaan federatif atau demokratis. Saat ini ada status minus 3 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan saya ingin melihat Majelis Umum berbicara lebih banyak. Hal itu tercantum dalam piagam PBB. Mereka bisa melakukannya. Namun Barat cukup cerdik. Mereka kini menempatkan Annalena Baerbock, mantan Menteri Luar Negeri Jerman, dan seorang Russofob yang keras, sebagai Ketua Majelis Umum PBB. Ketika saya melihat itu, saya berpikir, ya, Barat secara politik telah menundukkan PBB kepada dirinya sendiri. Sekarang kita perlu melawan balik. Saya terus mendorong rekan-rekan saya dari Tiongkok dan negara lain, India, Malaysia, untuk membuatnya lebih mandiri. Kesanalah kita harus menuju. So that's where we need to go. Yeah, and there are a lot of discussions to be had. Ya, dan masih banyak diskusi yang perlu dilakukan. Saya juga pasti akan segera berbicara dengan rekan-rekan saya di Tiongkok tentang mengapa mereka tidak memveto resolusi terakhir yang dikeluarkan Dewan Keamanan yang mengecam Iran. Tapi itu sekali lagi adalah pembahasan lain untuk waktu yang berbeda. Teman-teman, saat kalian menonton ini, buku The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, karya Richard Sakwa, akan tersedia pada 24 Maret 2026. Silakan Facebook Semper, buku ini benar-benar layak dibaca. Saya Richard Sakwa. In terms of spek toys, Wendy. And Richard Sakwa, thank you very much for your time today. Correction, Isis.
Smayim. Bye.